Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami mahasiswi dari kampus STK Taman Siswa Bima, kampus 2. Maksud dan tujuan dari adanya video ini yaitu untuk memenuhi tugas mata kuliah anak berkebutuhan khusus dengan dosen pengampu Pak Dr. Ikhlas Hasan MPD. Kami dari kelompok 1 membahas tentang tunanetra. Sebelum itu kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Langsung saja, adapun pengertian dari tunanetra. Tunanetra merupakan gangguan penglihatan, baik total maupun sebagian, yang menyebabkan mata tidak berfungsi sebagai indera penglihat dan saluran penerima informasi dalam kegiatan sehari-hari seperti orang biasa pada umumnya. Ciri-ciri tunanetra. Tunanetra memiliki beberapa ciri-ciri. 1. Tidak mampu melihat. 2. Tidak mampu mengenali orang pada jarak 6 meter. 3. Kerusakan nyata pada kedua bola matanya. 4. Sering meraba-raba dan tersandung di saat berjalan. 5. Mengalami kesulitan saat mengambil benda-benda kecil yang ada di sekitarnya. 6. Bola mata yang hitam berwarna biru dan kadang-kadang bersisik atau kering. 7. Terdapat peradangan hebat pada kedua bola matanya. Tunanetra memiliki beberapa karakteristik, yaitu 1. Karakteristik kognitif. Ketunanetraan secara langsung berpengaruh terhadap perkembangan dan belajar dalam hal yang bervariasi. Lawan Val menggambarkan dampak kebutaan dan low vision terhadap perkembangan kognitif dengan mengidentifikasi keterbatasan yang mendasar pada anak dalam 3 area, yaitu tingkat keanekaragaman pengalaman, kemampuan untuk berpindah tempat, dan berinteraksi dengan lingkungan. 2. Karakteristik akademik. Dampak ketunanetraan tidak hanya terhadap perkembangan kognitif, tetapi berpengaruh pada perkembangan keterampilan akademik, khususnya pada bidang membaca dan menulis. Contohnya, ketika kita membaca atau menulis, kita tidak perlu memperhatikan secara rinci huruf dan katanya, tapi tidak bagi tunanetra. Karena hal tersebut tidak bisa dilakukan oleh mereka karena adanya ketajaman penglihatannya. 3. Karakteristik sosial dan emosional. Siswa tunanetra perlu mendapatkan pembelajaran yang langsung dan sistematis dalam pengembangan persahabatan. Contohnya, menjaga kontak mata atau orientasi wajah dan mengekspresikan muka dengan baik dan lain-lain. Yang keempat, karakteristik perilaku. Beberapa siswa tunanetra menunjukkan perilaku stereotip sehingga menunjukkan perilaku yang tidak semestinya. Contohnya, mereka itu sering menekan mata, yang kedua sering membuat suara dari jari, yang ketiga menggoyangkan badan atau menggelengkan kepala. Selanjutnya teman-teman, kalau kita mengkelompokkan penyandang disabilitas tunanetra dari tingkat penglihatannya dapat dikelompokkan menjadi 3 kategori. Kategori yang pertama yaitu kategori low vision atau penglihatannya rendah, di mana penyandang ini hanya bisa melihat objek dari jarak 6 meter. Lebih dari jarak 6 meter, dia tidak bisa melihat atau merasa kesulitan dalam melihat objek tersebut. Kategori yang kedua yaitu buta atau blind. Kategori yang kedua ini belum bisa dikatakan bahwa dia tidak bisa melihat sama sekali. Dia masih bisa melihat, hanya saja dalam jarak yang lebih dekat, seperti kurang dari 6 meter. Dan kategori yang ketiga yaitu buta total atau totality blind, di mana penyandang kategori yang ketiga ini dia tidak bisa melihat sama sekali. Dia hanya bisa merasakan terang dan gelap. Ada beberapa faktor penyebab ketunanetraan saat terjadinya ketunaan, dikelompokkan menjadi 2. Yang pertama yaitu faktor pranata, di mana saat bayi masih di dalam kandungan. Penyebabnya yaitu kurangnya mengkonsumsi vitamin serta makanan-makanan yang bergizi. Faktor penyebab terjadinya ketunanetraan yang kedua yaitu faktor postnata, di mana bayi telah dilahirkan. Penyebab yang pertama yaitu adanya kerusakan pada saraf mata pada waktu melahirkan.
yang diakibatkan oleh benturan-benturan dari benda-benda medis. Yang kedua yaitu mengalami penyakit mata yang menyebabkan anak menjadi ketunanetraan. Dan penyebab ketiga yaitu kerusakan mata yang disebabkan terjadinya kecelakaan, seperti masuknya benda-benda keras dan tajam, serta masuknya cairan kimia yang berbahaya yang mengakibatkan anak menjadi tunanetra. Dari penjelasan teman saya tadi tentang faktor-faktor penyebab ketunanetraan, selanjutnya adalah pendampingan terhadap anak tunanetra. Yang pertama adalah menciptakan lingkungan yang mampu merangsang perkembangan gerak tunanetra sekaligus mengurangi keterlambatan koordinasi tangan. Yang kedua adalah pendampingan belajar atau pendidikan. Ada 3 yaitu yang pertama adalah huruf braille, yang kedua adalah orientasi dan mobilitasi atau OM, yang ketiga adalah pendampingan klasikal oleh guru. Fasilitas atau alat-alat yang diperlukan dalam belajar anak tunanetra yang pertama adalah pendidikan khusus, alat bantu, dan alat peraga. Yang pertama adalah reglet atau pena atau stylus, yang kedua adalah mesin ketik braille, yang ketiga adalah komputer dengan program braille, yang keempat adalah printer braille, yang kelima adalah abacus, yang keenam adalah kalkulator bicara, yang keenam adalah kertas braille. Selanjutnya adalah alat peraga, yaitu alat peraga yang dapat diamati melalui perabaan atau pendengaran. Yang pertama adalah benda asli, misalnya makanan, minuman, binatang peliharaan. Yang kedua adalah benda asli yang diawetkan, seperti binatang liar atau buas atau yang sulit didapatkan. Yang ketiga adalah benda asli yang dikeringkan. Yang keempat adalah benda model tiruan seperti model kerangka manusia atau model alat pernafasan. Beberapa contoh gambar dari alat-alat yang digunakan penyandang tunanetra. Yang pertama adalah mesin ketik braille, yang kedua adalah kertas braille.